beliau sudah memerintahkan selesaikan tahun 2028. Jadi timeline saya sekarang ini ada tahun 2025, saya harus menyiapkan apa if ASN mulai pindah. Oke. Kemudian yang kedua 2028. Apa yang harus saya siapkan untuk menjadi ibu kota politik? Itu tidak hanya fisik saja, Bu. Menurut saya juga dengan para deputi saya kita rapat, tidak hanya menyiapkan prasarana dan sarana, tapi juga menyiapkan bagaimana nanti ASN sebagai ibu kota negara. Ya, karena dulu tujuannya membangun IKN ini tidak hanya memindahkan orang atau fisik, tapi juga termasuk cara kerja, teknologinya, budaya. Sehingga itu saya pegang, sehingga kami juga diskusi dengan Pak Andrinov, ya, Pak Aldo, Ali Dohang. Apa ini yang saya maksudkan dengan itu? Ternyata orang yang lebih berdisiplin, harus taat hukum, ada cepat, birokrasi yang cepat, ya itu yang harus kita terus mulai. Sustainable juga. Ya, jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga termasuk masyarakat. Misalnya masyarakat Sepaku, dia harus kita siapkan apanya. Kami misalnya kalau prasarananya kami merenovasi beberapa sekolah di sana. Kemudian guru-guru juga kita sudah dilakukan training, UMKM kita juga training. Tapi apa cukup itu? Jadi kami masih ke depan ini tahun 2026, 25, 26, 27 harus lebih menyiapkan lagi tidak hanya fisiknya tapi juga masyarakat dan lingkungannya. Nah, karena udah disebut masyarakat lingkungan kan ini juga satu isu yang kontroversial ya, yang menjadi salah satu kritik pelibatan dari masyarakat, termasuk soal pembebasan lahan. Ketika Agus Yudhoyono baru jadi Menteri ATR BPN, dia ke sana, dia yang dia sampaikan adalah ada 2000-an hektar lahan yang ternyata masih bermasalah karena masih dimiliki, ternyata sudah ada pemiliknya. Nah, gimana tuh update-nya? Jadi dari 2.800 itu yang kita prioritaskan untuk dibebaskan, itu yang terkena jalan, prasarana jalan dan juga pengendalian banjir untuk melindungi masyarakat di sana. Itu sudah ada regulasi yang baru, kan biasanya ini tanah negara yang dulu sudah ada, yang tanah negara yang sudah ditempati oleh warga yang sudah lama, yang sudah, nah itu sekarang dengan regulasi baru bisa dibayar. Nah, ini sekarang beli dan masyarakatnya mau dibayar? Minta dibayar. Oke. Jadi alhamdulillah yang di jalan tol itu masih berproses. Biasa kalau ada yang misalnya harga itu di mana-mana juga pasti ada negosiasi. Jadi ada yang dikonsinyasi, tapi prinsipnya bisa dibayar dengan yang tadinya kan hanya kadedeh itu ya, kerohiman. Nah sekarang sudah kalau business itu to business, jadi berdasarkan bisa dibayar. harga yang wajar gitu ya. Dengan appraisal team, harga appraisal. Nah, kata IKN itu juga selalu muncul ketika serius-serius. Ini dengan milenial serius-serius. Ya ini nggak serius tuh, maksudnya gini, jadi kepala OIKN lebih ringan atau sama atau less stressful dibanding jadi Menteri PUPR? Ya saya kira kalau pekerjaan di mana-mana pasti ada pernak-perniknya. Tapi kalau di kementerian kan seluruh Indonesia. Kalau IKN ini kan sekarang ini baru 6.600 hektar, atau nanti paling luas kan 252.000 hektar. Jadi fokus di situ. Seperti hanya pada saat saya menangani semburan lumpur Panas Sidoarjo, itu juga fokus di situ. Walaupun masalahnya juga banyak sekali, tapi fokus. Jadi the battle of fieldnya fokus. Kalau di kementerian kan seluruh Indonesia. Dan kayaknya setiap minggu Pak Basuki kita lihat ngikutin presiden. Di sana lagi nangani longsor, di sana ada banjir. Di sana ada banjir, di sana ada gempa. Jadi semua kita. Nah, kalau ini kan fokus. Jadi saya kira walaupun
bukan berarti lebih ringan, pasti ada banyak masalahnya juga. Karena orang tuh men-challenge, jadi nggak nih IKN gitu ya, jadi fokus, tapi juga challenge-nya juga besar ya. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi lebih nggak sering diprotes sama keluarga karena harus keliling Indonesia selalu kemana-mana gitu ya? Alhamdulillah, istri anak saya itu tahu kelakuan saya. Dia cuma tahu kapan saya pergi, tapi nggak pernah tanya kapan pulangnya. Makanan yang enak dan yang menjadi ini ntar gue nanya yang serius lagi. Ini kan katanya supaya buat selingan ya, biar relax. Kalau Pak Basuki kalau di IKN tuh paling seneng makan apa yang di sana? Tadinya satu, soto Banjar. Oh gitu. Ya. Di sana ada soto Banjar yang enak. Oh ya. Ini bukan promosi tapi memang enak. Soto Banjar Queen. Nah. Oh, tapi itu UMKM gitu ya? Oh ya. UMKM nggak apa dipromosi. Oh iya makanya. Ini, tapi sekarang sudah masuk juga ke IKN. Oke. Yang kedua baru saya dapat. Apa tuh? Rujak cingur. Nah. Loh, ini kan Jawa Timuran ya? Oh iya, itu the best rujak cingur yang selama ini saya makan. Oh gitu. Oh ya, nanti Pak. Karena apa? Karena cingurnya. Petisnya. Bumbunya, petisnya ya? Iya, petisnya dari. Yang jual tapi yang bikin berarti orang Jawa Timur juga tapi. Lamongan. Orang Lamongan ya, berarti. Tapi itu paling enak menurut saya. Di sana dia ada tiga, rujak cingur, gado-gado dan apa namanya? Campur namanya? apa? Tahu campur. Tahu campur, oke. Paling enak. Jadi yang kalau sarapan apa segala macam itu atau apa? Kalau malam, kalau pas di Balikpapan, almost always mampir di Queen. Tapi kalau siang sekarang ada di. Saya baru sekali kemarin baru mau pulang ke sini mampir di Rujak Cingur itu the best. Oke. Terus kalau pagi itu Pak Basuki ngapain kalau di IKN? Loh, bangun tidur pagi terus ngapain? Kalau lagi nginep di sana? Ya, pengen tahu gitu loh. Di sana itu Mbak, udaranya sangat bersih. Okay. Air quality index itu selalu di bawah 20. Di Jakarta ada 150-an kan? Di sana di bawah karena 20. orangnya masih dikit. Iya. Nanti kalau ASN pindah puluhan ribu es. Tapi kan sudah ada sudah ada regulasinya bahwa kita menjadi forest city. Sekarang kita tanemin semua. Ya. Ibu saya juga surprise ya. Saya baru ngelihat di Samboja Lestari. Ya, itu dulunya alang-alang. Hanya dalam waktu 15 tahun, 15 sampai 17 tahun, sekarang sudah jadi hutan belantara. Jadi kalau berarti sekarang saya lebih semangat lagi nanam di mana di IKN dari bibit-bibit yang dihasilkan dari Mentawir.